Baik, kita masuk ke pembahasan bagian soal nomor 7. Saat T1, 2 second, percepatan sebuah partikel yang sedang bergerak melingkar berlawanan dengan putaran jarum jam adalah 6 meter per second kuadrat plus 4 meter per second kuadrat J, 6I plus 4J. Partikel tersebut bergerak dengan kelajuan konstan. Sekali lagi, sebelum kita lanjutkan ke kalimat berikutnya, maka di sini informasinya sedang bergerak melingkar dan kelajuan konstan, artinya kecepatan yang percepatan partikel ini adalah percepatan sentripetal yang artinya arahnya menuju ke pusat. Sehingga kalau kita gambarkan pada satu lintasan, karena kita melihat di sini ke arah dari percepatannya adalah ke arah I positif atau X positif dengan Y positif, artinya arah percepatannya bisa kita gambarkan itu pada dengan vektor seperti ini. Ini bayangkan ini di pusat ya. Arahnya ini adalah pada saat T1. Nah, kita bisa dapatkan Y-nya itu ke arah atas kalau dilihat dari vektornya dan X-nya ke arah kanan ya. Jadi saya gambarkan lagi ulang biar lebih bagus lagi. Iya, harus lurus menuju ke pusat ya biar mudah terlihatnya. Ya, kita anggap ini ke pusat ya. Ya, oke. Lalu kita lihat pada saat T sama dengan 5, percepatan partikel adalah 6 meter per second kuadrat I minus 4 meter per second kuadrat J. Oleh karena itu, bisa dilihat di sini ke arah pusat, tapi I-nya positif, I-nya ke arah kanan, ke arah sumbu X positif, tapi Y-nya ke arah J. Jadi artinya kita bisa perkirakan dengan besar komponen Y yang jaraknya sama, bedanya hanya ke atas saja di sini, karena dia punya vektor arahnya ke bawah sini ya. Ini adalah T2. Oke, di sini berapakah ciri-ciri lintasan yang bertemu partikel jika T2 minus T1 kurang dari satu periode? Oke, sekarang kalau kita bicara soal T2 minus T1, maka kita bicara soal waktu tempuh ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini waktu tempuh ya, atau satu periode T itu kita satu waktu tempuh satu periode kita ketahui adalah sebanding dengan 2pi dikalikan dengan R jari-jari dibagi dengan V atau kelajuan benda partikel menempuh lintasan lingkaran. Sehingga kalau kita ketahui juga besar percepatan sentripetal akan sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Sehingga kita akan punya V itu akan sama dengan akar AS dikalikan dengan R. Ya. Nah, kalau kita substitusi ke dalam ekspresi T, kita akan dapat 2pi dibagi R akar AS dikalikan dengan R. Sehingga kalau kita kuadratkan, kita akan dapatkan T kuadrat akan sama dengan 4pi kuadrat R kuadrat dibagi dengan AS dikalikan dengan R. Ya, kalau kita coret di sini, ya, kita dapatkan ekspresi untuk jari-jari ya, kita maunya jari-jari. Ya, ekspresi untuk jari-jari R itu akan sama dengan T kuadrat dikali AS dibagi dengan 4pi kuadrat. Nah, yang jadi pertanyaan di sini kita sudah tahu AS, kita 4pi kuadrat adalah angka, yang kita tidak tahu adalah periodenya berapa. Nah, di sini diketahui T2 dengan T1 itu membentuk sudut, kalau kita sebut di sini alfa. Nah, untuk mendapatkan nilai alfa, kita bisa dapatkan di sini adalah theta misalkan, artinya di sini juga theta. Sehingga alfa itu akan sama dengan 2 theta. Nah, kenapa theta itu penting? Karena di sini kita bisa mendapatkan hubungan antara T2 minus T1 dengan periode. Karena kita tahu satu periode itu ditempuh dalam sudut 2pi gitu ya. Dalam sudut 2pi. Sehingga kita bisa dapatkan theta sama dengan 2 theta, alfa sama dengan 2 theta, di mana theta itu adalah arcus tangan dari, Anda bisa lihat di sini X-nya, untuk T1 di sini X-nya adalah 6, Y-nya adalah 4. Jadi Y per X ya, 4 per 6. Ya, arcus tangan 4 per 6. Ya, jadi di sini angka ya, jadi kalau Anda masukkan ke kalkulator, arcus tangan adalah 4 per 6. Ya, bisa dapatkan di situ.
Ya, kalau kita hitung dengan kalkulator, besarnya sekitar 1,176 radian. Ya, alfanya 1,176 radian. Nah, sekarang benda partikel itu menempuh lintasan setengah untuk lintasan lingkaran ini secara berlawanan dengan pusaran jarum jam. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah dia berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, ke sini. Aduh, dengan putaran jarum jam. Ya, dari putarannya ke sini artinya kita bisa dapatkan satu periode perbandingan ya, perbandingan antara satu periode dengan T2 minus T1, kita bisa dapatkan T2 minus T1 itu akan sama dengan 2pi dikurangi dengan alfa dibagi dengan 2pi dikalikan dengan T. Karena T2 minus T1 itu ditempuh dengan sudut 2pi minus alfa, sedangkan T ditempuh dalam sudut 2pi. Nah, sehingga kalau kita bisa dapatkan T2 minus T1 itu akan sama dengan, atau kalau kita bisa dapatkan di sini ya, kita ulangi lagi sedikit. Ya, di sini kita dapatkan hubungan T2 minus T1 sama dengan ini. Sehingga kita bisa dapatkan periode itu akan sama dengan 2pi dibagi dengan 2pi dikurangi alfa dikalikan T2 minus T1. Nah, kalau Anda masukkan angkanya dengan T2 itu adalah 5, T1 adalah 2, kita bisa dapatkan kira-kira adalah 3,691 second. Nah, oleh karena itu, karena kita sudah melakukan T, kita bisa substitusi T ke persamaan di atas, di mana AS-nya kita akan mendapatkan dari informasi tentang percepatan, yaitu 6 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat ya. Jadi kita kira-kira akan sama besarnya dengan 7,21 meter per second kuadrat. Maka kalau kita substitusi ke sini, kita akan bisa dapatkan nilai R akan sama kira-kira dengan 2,488 meter. Ya, jadi pada dasarnya kita cari perbedaan sudut, lalu kita samakan dengan satu putaran, dan kita bisa mendapatkan satu periodenya. Berikut pembahasan untuk nomor 7.